anak-anak kelas 4 min 1 Kota Malang yang Bu Eni sayangi dan banggakan. Bu Eni selalu mendoakan kalian agar senantiasa sehat, selamat dan berbahagia di rumah bersama keluarga. Amin. Anak-anakku, kali ini masih bersama dengan Bu Eni kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, tentunya di bab yang ketiga, bab baru ya. Nah, anak-anak, marilah sebelum kita mempelajari bab 3 atau bab yang baru ini, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian bab 3 ini kita mempelajari tentang apa ya? Iya, Budi dengar nih suaranya nih dari sana dan sana. Bab 3 ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Ada yang sudah mempelajari duluan? Wah, anak-anak pintar ya pasti ya. Daur hidup hewan dan tumbuhan yang akan kita pelajari sekarang ya. Kita mempelajari yang awal dulu. Nah, kalau kita melihat hewan-hewan di sekitar kita ya, mereka mengalami perkembangan ya, dari hewan yang kecil menjadi tubuhnya berkembang menjadi hewan yang besar. Nah, itu yang dinamakan hewan itu mengalami perkembangan. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di samping ya, tampilan di samping, hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis yang sempurna, ada hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Itu Bu Eni menyebutkan cara-cara perkembangan hewan, perkembangan ya. Oke anak-anak, nah hewan yang mengalami metamorfosis itu bentuknya hewan itu dan fungsi bagian tubuhnya yang di dalamnya atau fungsi bagian-bagian tubuhnya itu mengalami perkembangan ya, dari hewan yang muda menuju hewan yang dewasa mengalami perkembangan. Jadi berbeda fungsi dan bentuk bagian tubuhnya itu mengalami perkembangan. Nah, sedangkan kita akan mempelajari yang Bu Eni sebutkan tadi metamorfosis. Metamorfosis pada hewan ya, metamorfosis atau perkembangan bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan itu ada dua. Metamorfosis itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah metamorfosis yang sempurna. Anak-anakku, kita akan mempelajari metamorfosis sempurna diawali dari pengertiannya. Apakah itu? Nah, metamorfosis sempurna itu dikatakan sempurna metamorfosisnya ya, jika hewan itu, nah seperti di samping, jika hewan itu mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh ya sejak telur menetas. Perhatikan kata kuncinya, sejak telur menetas. Kemudian dia berubah menjadi larva. Larva itu sendiri pada hewan ya, pada beberapa hewan bentuk dikatakan larva itu berbeda-beda. Nah, ada larva pada kupu-kupu. Pernah dengar kan? Ada ya kartun namanya kartun larva. Nah, kok kartun jadinya ya? Larva pada kupu-kupu ya, kita kembali. Larva pada kupu-kupu bentuknya apa? Iya, ada yang menjawab nih sebelah sana. Larva pada kupu-kupu bentuknya adalah ulat. Sementara Bu Eni saya melihat larva pada nyamuk bentuknya berbeda dengan kupu-kupu. Dikatakan larva pada nyamuk bentuknya berupa jentik-jentik. Tapi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa larva pada beberapa hewan itu mengalami bentuknya yang berbeda-beda. Seperti tadi Bu Eni jelaskan, pada kupu-kupu bentuknya ulat, sementara pada
contoh pada nyamuk, bentuknya adalah bentik-bentik. Nah itu ya contoh larva, misalnya larva. Nah kemudian Bu Eni sambung tadi mengalami perubahan bentuk ya, diawali sejak telurnya menetas. Sejak telur itu menetas, kemudian menjadi larva, kemudian dan menjadi individu dewasa atau hewan dewasa. Oke anak-anak. Nah, ciri khas dari metamorfosis sempurna dapat dilihat di samping ya, tampilan di samping. Ciri khas pada metamorfosis sempurna ialah terdapat tahap pupa. Pupa atau bahasa Indonesianya atau bahasa yang membuat kita mudah mengingat adalah pupa adalah kepompong ya. Jadi salah satu ciri pada metamorfosis sempurna, hewan itu mengalami tahap pupa. Pupa sama dengan atau bisa disebut juga dengan tahap kepompong ya. Kemudian selain itu kalau pupa itu pada serangga ya kepompong, atau pupa itu pada hewan serangga. Sementara ada hewan yang mengalami tahapan lain, namanya tahapan berudu ya. Pada hewan apakah? Iya, katak. Oke, diingat-ingat. Salah satu cirinya ialah mengalami tahapan pupa pada serangga dan tahapan berudu pada katak. Oke. Selain itu, untuk membedakan dengan metamorfosis yang tidak sempurna, metamorfosis sempurna itu kalau menghafalkannya itu ya biasanya Bu Eni mengajak kalian untuk melihat hewan waktu dia menjadi hewan kecil ya, hewan muda, bentuknya itu berbeda dengan induknya. Pada saat dia menjadi hewan muda, bentuknya berbeda dengan induknya. Kita nanti bisa melihat contoh-contoh hewannya. Masa sih pada hewan muda beda sama induknya? Iya, contohnya aja nanti dilihat ya. Penjelasan berikutnya tentang metamorfosis sempurna ialah yang memudahkan kita untuk mengingat itu dia melalui tahap yang pertama, telur. Ya, seperti penjelasan tadi. Kemudian selain telur melalui tahapan larva ya, atau nimfa, larva. Kemudian melalui tahapan pupa, dan yang terakhir adalah menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, kita bisa lihat contohnya di samping ini. Nah, Bu Eni menyebutkan contoh-contoh di samping adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, katak. Hewan-hewan tersebut Bu Eni sebutkan mengalami tahapan yang Bu Eni sebutkan tadi, dari dia menetas dari bentuk berupa telur ya, kemudian larva, kemudian dia menjadi pupa, atau tadi ya, pupa tadi adalah apa? Kepompong. Kemudian dia berubah bentuknya menjadi imago atau hewan dewasa. Begitu anak-anak. Nah, anak-anakku, menyambung penjelasan Bu Eni yang tadi ya. Tadi ada yang kita sebutkan hewan berupa kupu-kupu ya, contohnya metamorfosis yang sempurna. Kupu-kupu kalau kita lihat nih, coba lihat di samping. Ini dia tahap perkembangannya atau metamorfosisnya diawali dari telur dulu ya. Coba kita lihat. Diawali dari telur, kupu-kupu itu meletakkan telur-telurnya di tempat yang aman dari para pemangsa kupu-kupu, tentunya para pemangsa telur kupu-kupu, misalnya mungkin ulat ya, seperti itu. Nah, anak-anak,
telur kupu-kupu, kemudian dia menetas menjadi tahapan yang berikutnya tadi ada larva. Yes, betul. Telur, kemudian dia berubah menetas menjadi larva. Nah, larva atau instarnya ya. Telur itu akan menetas dan mengeluarkan larva. Larva atau ulat ya, kalau kupu-kupu kan tadi ulat ya. Larva itu kemudian mencari makan berupa daun-daunan sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Kemudian dia beberapa kali mengalami pergantian kulit ya, dan akhirnya dia menjadi kepompong, akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan meletakkan dirinya itu di ranting-ranting pohon. Biasanya kalau kita menemui kepompongnya kupu-kupu, biasanya di ranting-ranting pohon ya, dia menggelantung di situ kecil-kecil ya. Nah, Nana, di dalam pupa ulat akan mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Ya, itu tadi tahapan pada kupu-kupu, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Lain lagi metamorfosis sempurna atau metamorfosis yang dialami oleh kata ya. Kalau kata dia diawali telur ya, pastinya sama ya, telur. Nah, telurnya kata ini berubah berudu ya, hidupnya di air. Hidup di air. Kemudian bernafasnya dengan insang ya, karena masih berupa berudu ya, bernafasnya dengan insang dan bergeraknya menggunakan sirip ya. Ada yang pernah melihat berudunya katak di air kolam atau sungai ya? Nah, anak-anak, kemudian katak dewasa hidupnya di darat ya, dan bernafas dengan paru-paru, karena itu tadi fungsi dan bentuk tubuhnya sudah mengalami perubahan ya. Dapat diingat dari penjelasan poin yang pertama tadi. Nah, dari telur katanya menetas, keluar berudu. Kemudian berudu ya, kalau kita lihat ya, mengalami beberapa tahap sampai akhirnya mengalami tahapan berudu berkaki ya. Berudu berkaki kemudian menjadi katak berekor ya, katak berekor. Kemudian terus tumbuh menjadi katak muda ya, dan finally akhirnya menjadi katak dewasa. Anak-anak, sama juga pada nyamuk ya. Nyamuk itu melalui tahapan dari telur, dia menjadi larva, dia menjadi pupa, dan dia akan menjadi nyamuk dewasa. Ada tahapannya sendiri, begitu juga pada lalat dan beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Intinya mereka melalui tahapan telur, melalui tahapan larva, pupa, dan juga imago atau hewan dewasa. Nah, lalu penjelasan berikutnya yang ketiga dari perkembangan hewan. Yang pertama tadi adalah metamorfosis sempurna, kemudian disambung dengan metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Mengapa sih ada hewan yang dikatakan dia tidak mengalami metamorfosis? Karena pastinya bentuk dan fungsi tubuh hewan tersebut akan tetap sama dari dia lahir sampai dia dewasa. Intinya metamorfosis tadi adalah perkembangan bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan ya. Nah, kalau di hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini berarti perkembangan bentuk dan fungsi bagian tubuhnya, bagian tubuh hewan ya, dari hewan itu lahir sampai hewan itu dewasa tidak mengalami perubahan atau tetap. Contohnya, misalnya saja kita dapat menjumpai hewan yang tidak bermetamorfosis, contohnya pada kucing, anjing, sapi, kerbau misalnya ya, atau ada juga ayam, ada juga bebek dan lain-lain. Intinya
nih yang dari lahir sampai dia dewasa, bentuk tubuhnya dan fungsi bagian-bagian tubuhnya itu tidak mengalami perubahan atau tetap, ya. Anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari daur hidup hewan. Nah, yang berikutnya masih menyambung daur hidup hewan, kita akan mempelajari daur hidup tumbuhan, ya. Nah, secara alamiah ya, daur hidup tumbuhan itu ada yang diawali dari biji, ya. Ada yang diawali dari biji, misalnya banyak sekali ya tumbuhan sekitar kita yang diawali dari biji. Apa? Iya, ada mangga, ada juga jambu, ada juga apa ya, jagung. Nah, itu diawali dari biji, ya kan. Ada loh tumbuhan yang selain dari biji juga dari tunas, ya, seperti tunas pisang. Nah, boleh juga tunas kelapa, juga boleh juga, ya. Selain diawali dari biji, tumbuhan itu juga bisa diawali dari tunas. Ada juga tumbuhan yang berawal dari umbi-umbian, ya, dari umbi. Misalnya saja kita memberi contoh pada tanaman bawang, ya, tahu ya, itu awalnya dari umbi, bukan dari biji loh, umbi, ya. Kemudian ada juga yang lebih unik lagi. Wah, Masya Allah ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu awalnya tidak hanya dari biji, tapi ada yang dari tunas, ada yang dari apa tadi, umbi. Nah, yang sekarang ini yang akan kita pelajari, yang akan Bu Eni sebutkan, dari spora, ya. Contohnya apa Bu Eni? Ya, tumbuhan suplir atau paku-pakuan. Tanya Bunda ya, tumbuhan suplir atau paku-pakuan itu mereka berawal dari siklus hidupnya berawal dari spora, ya. Anak-anak, daur hidup tumbuhan bermacam-macam seperti yang sudah Bu Eni sebutkan itu tadi, ya. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah mempelajari bab ketiga, bagian yang pertama, ya, bagian yang awal, yaitu tadi tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jangan pernah bosan untuk belajar meskipun itu dari rumah. Jika ada yang kurang paham dari penjelasan Bu Eni pada kesempatan kali ini, selain kalian dapat memutar-mutar ulang lagi videonya sampai kalian paham dengan penjelasannya, membaca buku paketnya, dan boleh juga alternatif ketiga kalian bertanya pada Bu Eni, ya. Boleh via WA, boleh telepon, ya. Jangan sungkan, Bu Eni akan senang sekali melayani pertanyaan dari kalian. Anak-anakku, cukup sekian penjelasan pada bab 3 yang bagian awal ini, yaitu tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Nanti kita akan menuju ke bagian yang kedua pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap bersemangat belajar beribadah di rumah bersama keluarga. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.